Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kembali kita lanjutkan kajian kita. Kita membahas al-asma al-husna, berusaha mengenal nama-nama Allah Ta'ala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan dalam hadisnya bahwasanya man ahsah, barang siapa yang mengihsa nama-nama Allah Ta'ala al-husna, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sehingga ada kewajiban bagi kita sebagai seorang hamba untuk berusaha mengenal pencipta kita, untuk berusaha mengenal yang zat yang terus menerus memberikan rezeki dan kenikmatan kepada kita. Berusaha untuk mengenal penguasa dan pengatur alam semesta. Dan di antara nama Allah Ta'ala yang sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya, di mana nama ini Allah sebutkan lebih dari 150 ayat dalam Al-Quran. Diulang penyebutan nama ini, yaitu nama Allah Ta'ala Al-Alim. Nama Allah Ta'ala Al-Alim. Sehingga boleh kita namakan misalkan seseorang dengan Abdul Alim. Abdul Alim, hambanya Allah, hambanya Al-Alim. Terus apa sih makna Al-Alim? Nama Allah Ta'ala Al-Alim menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat ilmu. Kita punya ilmu, Allah juga punya ilmu. Sama-sama punya ilmu. Bukan berarti ketika kita mengatakan Allah punya ilmu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kita punya ilmu, Allah punya ilmu, berarti sama dong? Enggak. Karena ilmu Allah Ta'ala tidak sama dengan ilmunya makhluk. Ilmunya makhluk tidak sama dengan ilmunya Allah. Walaupun makna ilmu kita tahu, tapi ilmu Allah Ta'ala ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna, yang tidak didahului oleh ketidaktahuan. Beda dengan ilmu kita. Ilmu kita ilmu yang sangat terbatas, itu pun didahului oleh ketidaktahuan.
Itu ilmunya kita. Ya. Dan tidak mengenai ilmu Allah Ta'ala kealpaan, kelupaan. Beda dengan ilmu kita. Sudah didahului oleh ketidaktahuan, dan seringnya ilmu kita itu ya mengalami kealpaan, lupa. Ada maklumat yang sudah kita ketahui, sudah kita pelajari, pengetahuan yang sudah kita ilmui, kemudian lupa. Ya, itu ilmunya manusia. Sangat-sangat terbatas. Ilmu Allah Ta'ala, ya, makna Allah Ta'ala atau makna nama Allah Ta'ala Al-Alim, yaitu alladzi ahata ilmuhu bil-zawahir wal bawatin wal israr wal i'lan, yaitu zat yang ilmunya mencakup segala sesuatu, baik yang nampak, yang zahir, wal batin, ataupun apa? Yang batin, yang lahir maupun yang batin diketahui oleh Allah Ta'ala. Wal israr wal i'lan, baik yang tersembunyi, yang disembunyikan, ataupun yang ditampakkan. Ya, tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala. Ya, nanti kita sebutkan dalil-dalil, ya, ayat-ayat dari Al-Quran yang menyebutkan ya kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala. Ya, wabil alami al-uluwi was sufli, mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik alam atas ataupun alam bawah. Ya, segala sesuatu yang terjadi di bumi ini Allah ketahui. Ya, demikian pula ya, yang ada di alam atas, peristiwa yang ada di langit, Allah Ta'ala mengetahuinya. Sempurnanya ilmu Allah Ta'ala. Wabil madhi wal hadir wal mustaqbal, Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang al-madhi, yang sudah terjadi. Peristiwa yang sudah terjadi Allah ketahui. Wal hadir, peristiwa yang sedang terjadi Allah ketahui. Wal mustaqbal, sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Ya, peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi Allah Ta'ala mengetahuinya. Fala yakhfa alaihi syai'un minal asya', tidak ada segala sesuatu pun yang samar bagi Allah Ta'ala. Ya, menunjukkan sempurnanya ilmu Allah Ta'ala. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Ta'ala alima makana, Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Segala peristiwa yang sudah terjadi Allah ketahui. Dan tadi Allah Ta'ala nggak lupa. Kalau kita peristiwa yang sudah terjadi, ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Yang kita ketahui pun tadi, ya, terkadang kita lupa. Sehingga segala peristiwa yang sudah terjadi di alam semesta ini Allah Ta'ala mengetahuinya. Yang sudah terjadi diketahui oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana wa'alima ma sayakun, sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi. Jadi sekarang, waktu ini, apa yang terjadi di alam semesta ini Allah ketahui. Segala yang sedang terjadi saat ini, peristiwa yang begitu banyak, ya, itu Allah Ta'ala mengetahuinya. Ya. Dan alima ma sayakun, Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Segala sesuatu yang akan terjadi sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, ya, semuanya Allah Ta'ala mengetahuinya.
dan alima malam yakun laukan kaifa yakun. Sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui ya, malam yakun, perkara yang mustahil terjadi. Ada perkara yang mustahil terjadi karena memang tidak mungkin terjadi. Ya. Allah tetapkan perkara tersebut mustahil, berarti nggak akan mungkin terjadi. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang mustahil laukan, kalau seandainya perkara mustahil tersebut terjadi. Jadi ada perkara yang memang mustahil, artinya nggak akan mungkin terjadi. Namun kalau terjadi, kaifa yakun, bagaimana terjadinya Allah tahu. Ya, jadi tadi kita sebutkan alima makan, Allah Ta'ala mengetahui seluruh perkara yang sudah terjadi. Ini paham gak Pak? Segala sesuatu yang sudah terjadi Allah Ta'ala ketahui. Insyaallah kita cerna ya, mudah kita cerna. Wa alima mayakun, Allah Ta'ala juga mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi. Ini juga insyaallah mudah kita cerna. Ya. Dan wa alima ma sayakun, dan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, artinya belum terjadi. Jadi kalau yang pertama tadi, Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi Allah ketahui. Tadi mudah kita cerna. Dan mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi nih, saat ini nih. Ya. Saat ini apa yang terjadi di alam semesta ini Allah Ta'ala ketahui. Berarti sedang terjadi, diketahui. Dan ilmu Allah Ta'ala juga mengetahui, dengan ilmu tersebut Allah mengetahui mayakun, segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi nanti siang kita mau apa Allah sudah tahu. Ya, dunia ini akan terjadi apa? Ya, nanti siang Allah Ta'ala sudah tahu. Ya. Alima mayakun wasayakun, mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Ya. Yang akan terjadi. Apa ada di antara kita yang tahu sesuatu yang akan terjadi? Ya. Kan enggak ya? Secara terperinci enggak ada yang tahu. Ya, sesuatu yang akan terjadi pada diri kita enggak tahu. Ya. Sementara Allah Ta'ala ilmunya tadi ya, mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Ya. Dan lebih daripada itu, alima malam yakun, Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Berarti apa? Mustahil. Laukan, kalau seandainya perkara mustahil tersebut terjadi, kaifa yakun, bagaimana terjadinya? Padahal mustahil, tapi Allah tahu kalau seandainya perkara mustahil tersebut terjadi, seperti apa kejadiannya Allah Ta'ala tahu. Ya. Contohnya seperti apa? Perkara mustahil namun terjadi, dan Allah Ta'ala mengetahui kejadiannya seperti apa. Allah sebutkan banyak contoh dalam Al-Quran. Perkara yang mustahil, perkaranya mustahil artinya nggak akan mungkin terjadi. Namun kalau terjadi, bagaimana kejadiannya Allah hikayatkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh nih, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang keinginan seseorang. Ya, masing-masing kita punya keinginan apa ya? Banyak nggak keinginannya? Banyak tidak? Banyak. Ya, ibu-ibu juga punya banyak keinginan ya? Banyak. Ya. Tapi bapak dan ibu tahu nggak keinginan orang yang sudah mati? Ada yang tahu tidak? Orang mati itu pengen apa? Hah? Pengen apa? Pengen hidup lagi. Mau ngapain hidup lagi?
Kangen sama yang di rumah gitu atau gimana? Ya, ya. Pengen apa kira-kira Bu? Masuk surga lah, di dunia belum ada, nggak ada surga, hidup lagi berarti nggak masuk surga. Pengen apa? Apa kira-kira penginannya? Meninggal, orang meninggal nih punya keinginan. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Keinginannya apa? Hidup lagi. Untuk apa? Hah? Ya, ya. Bersedekah. Apa lagi? Ya. Orang mati ya ketika datang tadi kematian. Ya, itu punya keinginan. Ya. Kalau kita di dunia macam-macam keinginan. Ya. Tapi ya ketika sudah datang ajal, ya itu di antara keinginan mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Yang mati itu pengen kemana? Kembali ke dunia, pengen diberi kehidupan. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Bukan karena kangen dengan orang yang tadi, ya mungkin keluarganya di dunia, pasangannya di dunia, bukan itu. Atau hartanya yang dulu terluput, ya. Ya, atau cita-citanya yang belum tercapai di dunia, pengen apa, pengen itu, enggak. Ya. Dia menyebutkan la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya. Minta dikembalikan ke dunia, kata dia, agar aku bisa beramal soleh. Ya. Keinginannya itu. Kalau tadi sedekah tadi, laula akhartani ila ajalin qarib, ya, fa asaddaq. Minta kalau seandainya ajalku ditunda sebentar saja, ya, minta ditangguhkan. Untuk apa? Kata dia supaya bisa bersedekah, bagian dari amal soleh. Ya, nggak ada keinginan lain. Ya, nggak ada keinginan lain. Tapi orang yang sudah mati kemudian dihidupkan lagi, mustahil tidak? Mustahil dikembalikan lagi ke dunia, itu mustahil. Mustahil. Berarti perkaranya mustahil. Tapi kalau seandainya mustahil tersebut terjadi, tadi permintaan dia dikabulkan oleh Allah Ta'ala mampu. Perkara yang mustahil bukan berarti karena Allah Ta'ala nggak mampu, bukan. Namun karena Allah Ta'ala menetapkan tidak akan terjadi. Mampunya mampu Allah Ta'ala mengembalikan orang yang sudah mati, dikembalikan ke dunia, mampu. Ya. Namun Allah Ta'ala tetapkan bahwasanya perkara tersebut mustahil terjadi. Ya. Tapi kalau terjadi itu, permintaan dia dikabulkan, balik lagi ke dunia, pengen apa tadi? Beramal soleh. Kata Allah Ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Dusta. Allah mengetahui apa? Itu dusta. Artinya kalau dikembalikan ke dunia, mustahil terjadi nih. Maka apa benar dia beramal soleh? Kata Allah Ta'ala, enggak akan. Ya, cuma sekedar ucapan yang dia sampaikan. Kalau kembali ke dunia ngapain? Ya lupa lagi, nggak beramal soleh. Tadi ganti lagi seperti kita hidupnya, pengennya apa? Pengen ini, pengen itu. Ya. Lupa beramal soleh. Ya, perkaranya mustahil. Namun kalau seandainya terjadi, kejadiannya seperti apa Allah Ta'ala mengetahui. Ya, itu ilmu Allah Ta'ala. Ilmu yang begitu luas. Ya, yang mencakup segala sesuatu.
Ya, sehingga ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah Ta'ala mencakup segala sesuatu. Ya. Ya, bagaimana luasnya ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala. Makanya banyak ayat ya yang menyebutkan tentang luasnya ilmu Allah Ta'ala ini. Ya, luasnya ilmu Allah Ta'ala. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Ya. Ya, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ya. Rabbku kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ya. Ilmu Allah Ta'ala itu wasi'a kulla syai', mencakup segala sesuatu, sehingga tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala. Ya, semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya, para malaikat mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, wahai Rabb kami, rahmatmu dan ilmumu itu mencakup segala sesuatu. Ya, rahmatmu dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Artinya seluruh makhluk Allah Ta'ala itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya, seluruh makhluk Allah Ta'ala itu diketahui kondisinya oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Semuanya dirahmati. Rahmat yang sifatnya amah. Ya, rahmat yang sifatnya umum. Semuanya dapat rizki. Ya. Semua makhluk Allah Ta'ala diketahui oleh Allah Ta'ala dan dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Ya. Ilmu Allah Ta'ala yang mencakup segala sesuatu. Wasi'a kulla syai'in ilma. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwasanya ilmu Allah Ta'ala itu mencakup segala sesuatu. Ya. Jadi nggak ada yang samar bagi Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada yang samar. Ya. Ilmu yang begitu luas yang mencakup segala sesuatu. Ya. Beda dengan ilmunya makhluk. Ya. Nabi kita saja ya, manusia yang paling berilmu itu disebutkan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Ketika wa yas'alunaka 'anir ruh, ketika manusia bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang Yahud ketika itu mengutus seseorang untuk bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakan, ruh itu ya min amri rabbi, hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat-sangat sedikit. Ruh yang ada dalam jasad kita, ada di antara kita yang tahu kayak apa? Ada enggak? Manusia sampai zaman sekarang berusaha meneliti kayak apa sih ruh? Ada yang tahu? Padahal begitu dekatnya dengan kita. Di dalam tubuh kita, bagaimana manusia berusaha meneliti, para ilmuwan misalkan ngawasi orang yang lagi mati, seperti apa coba ruhnya keluar, nggak pernah ketemu sampai sekarang, nggak pernah kelihatan, ya, nggak pernah kelihatan. Lihatnya kapan? Orang lihat ruh? Kira-kira kapan? Ya, dalam hadis disebutkan innar ruh idza qubila ittaba'ahul basar. Ya, ruh itu ketika dicabut maka pemiliknya akan mengikuti dengan matanya. Makanya kalau orang meninggal matanya terbelalak seringnya. Kenapa? Karena diikuti oleh mata, oleh pandangan mata. Ketika dicabut. Makanya ketika orang meninggal matanya terbelalak dan dianjurkan untuk apa? Untuk ditaghmid namanya.
ya, untuk ditutup matanya. Ya, soalnya kalau lama dibiarkan nanti terus terbelalak. Ya, kan rupanya jadi jelek. Ya, makanya yang menyaksikan segera apa? Segera memejamkan matanya. Itu disunahkan. Ya, itu ruh. Ya, kita nggak tahu kayak apa ruh kita. Ya, ya menunjukkan betapa sedikitnya ilmu makhluk. Ya, yang terkadang punya sedikit namun begitu sombongnya. Ya, begitu sombongnya. Ya, terkadang ya dengan ilmunya tersebut dia menghukumi ketetapan Allah Ta'ala. Dia mengkritisi aturan-aturan Allah Ta'ala. Ya, padahal aturan Allah Ta'ala Allah tetapkan ya dengan ilmu yang sempurna tadi. Ya, Allah Ta'ala Khalik, pencipta. Yang ketika mencipta itu dengan ilmu. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah yang mencipta kemudian tidak berilmu? Kan nggak mungkin. Ya. Jangankan mencipta, membuat saja. Ya, khalaq itu menciptakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Ya, itu namanya khalik. Ya, kalau merubah sesuatu, ya, yang sudah ada bendanya dirubah, ya bukan mencipta namanya sebenarnya, walaupun sebagian mengatakan mencipta. Ya, seperti bikin meja ini. Sebelumnya ada apanya? Ada bahannya, ada materialnya. Ini saja pakai ilmu tidak? Pakai ilmu. Ya, pakai ilmu. Ya, pakai ilmu, tahu yang buat itu punya ilmunya. Terlebih mencipta. Sehingga Allah Ta'ala yang menciptakan kita semua, yang paling mengetahui makhluknya ya Khaliknya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ya, apakah yang mencipta kemudian tidak mengetahui? Ya. Yang menciptakan pasti yang paling tahu. Sehingga ketika Allah Ta'ala memberikan aturan kepada makhluknya, itu aturan yang ditetapkan berdasarkan ilmunya Allah Ta'ala. Ya. Sehingga ada aturan. Ya. Yang Allah tetapkan untuk kita semua sebagai makhluknya. Yang aturan tersebut pasti yang paling bermaslahat untuk hambanya, untuk makhluknya. Karena aturan yang datang dari Allah Ta'ala tadi, Zat yang maha berilmu, maha mengetahui, ya, yang memiliki sifat rahmah tadi, yang memiliki hikmah, sehingga aturannya bukan aturan yang mengandung unsur kezaliman, aturan yang paling adil, ya, aturan yang dibangun di atas ilmu tadi, di atas hikmah, di atas rahmat, jauh dari kezaliman, ya, sehingga aturan yang paling adil, ya, aturan yang paling benar dan paling adil dan paling baik, ya, walaupun kita nggak bisa menerapkan, tapi harus kita yakini bahwasanya aturan tersebut aturan yang paling baik, yang paling adil, dan yang paling maslahat untuk hamba. Tepat aturan tersebut diterapkan di semua tempat dan di mana? Ya, di semua tempat dan di semua apa? Semua zaman. Ya, kan ada sebagian orang mengatakan itu hukum Islam itu tepatnya aturannya diterapkan zaman dulu. Ya. Di zaman dulu juga hanya untuk orang Arab. Ya. Aturan Islam yang itu aturan Allah Ta'ala
Ya, sebagian mengkritisi seperti itu. Zaman sekarang nggak tepat katanya. Seolah Allah Ta'ala nggak tahu zaman sekarang. Ketika buat aturan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah Allah nggak tahu perkara mustakbal dari perkara yang akan datang. Tadi kita sebutkan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik yang sudah terjadi, yang akan terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Sehingga apa yang terjadi saat ini Allah Ta'ala sudah ketahui. Ketika membuat aturan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aturan yang paling sempurna, Allah mengetahui. Ya. Jangan dianggap aturan tersebut tuh tepatnya hanya untuk zaman dahulu, hanya untuk tempat tertentu. Ya, Allah Ta'ala tadi zat yang maha mengetahui. Ya. Sehingga tadi ketika membuat aturan pasti aturan yang paling baik untuk hambanya. Ya. Sehingga nggak boleh seorang muslim berkeyakinan di sana ada aturan yang lebih baik dibandingkan aturan Allah Ta'ala. Tidak ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah Ta'ala, walaupun kita tidak bisa menerapkan. Paling tidak kita yakini seperti itu. Ya, karena zaman sekarang yang namanya hukum di tangan para penguasa. Apa yang mereka gunakan, yaitu urusan mereka, bukan urusan kita. Ya. Tidak punya kemampuan untuk memaksakan, tapi paling tidak kita punya keyakinan bahwasanya hukum Allah Ta'ala hukum yang paling baik. Aturan Allah Ta'ala itu aturan yang paling sempurna. Kenapa? Karena tadi ya, aturan yang dibangun di atas ilmu. Ya. Tidak sebagaimana manusia tadi, ilmunya terbatas sehingga anggapannya, oh ini maslahat, anggapan saja. Ya. Beranggapan. Terlebih tadi, ya, aturan tersebut terkadang ya tercampuri dengan kepentingan. Ya, orang buat aturan terkadang ada kepentingan di situ, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, ya, kepentingan macam-macam. Ya, sehingga buat mana yang menguntungkan kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, kepentingan golongan. Ya, itu aturan manusia. Sudah ilmunya terbatas, terpengaruh pula oleh hawa nafsu. Ya, oleh hawa nafsu. Ya, sehingga ilmu Allah Ta'ala mencakup segala sesuatu. Secara global, secara terperinci Allah Ta'ala tahu. Tadi kalau ilmu kita sangat terbatas, ruh kita saja kita nggak tahu. Itu ruh kita. Ya, terlebih ya makhluk Allah Ta'ala yang lain. Siapa di antara kita yang mengetahui jumlah bintang yang kita lihat dengan mata kita? Ya. Kita mengetahui jumlahnya, nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Apakah mau sombong makhluk dengan ilmunya yang terbatas tersebut tadi mengkritisi aturan Allah Ta'ala? Ya, ini keterlaluan kalau ada manusia-manusia seperti itu. Ya. Mungkin ada manusia yang mungkin sampai ke bulan kemudian merasa sombong, baru sampai. Ya, lupa dengan pencipta bulan siapa. Ya, lupa. Ya, sehingga ilmu kita ilmu yang sangat-sangat terbatas. Ya, sangat-sangat terbatas. Yang dalam diri kita saja kita terkadang tidak mengetahui. Ya. Itu diri kita. Begitu pula manusia secara umum, ada yang tidak mengetahui apa yang ada dalam diri kita tadi. Contohnya ruh tadi. Ya, siapa yang tahu tentang ruh? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sehingga Allah Ta'ala berikan kita akal, betul. Namun jangan sampai pemberian tersebut, akal tersebut yang terbatas tersebut, ya, kemudian dibalik kita pertuhankan, ada orang-orang yang memuja akalnya. Ya. Sehingga patokan kebenaran, kebaikan pokoknya akal. Ya, semuanya sandarannya akal. Ya.
Jadi kalau ada dalil kok kata dia, wah akal nggak menerima, ditolak. Ya, ditolak. Ya. Padahal tadi ilmu yang Allah berikan kepada dia, ya, dengan diberikannya akal tadi, itu sangat-sangat terbatas. Jadi ada perkara-perkara yang mungkin tidak dia ketahui. Ya. Dan banyak perkara yang gaib. Ya, perkaranya gaib. Ya. Tidak bisa dicerna oleh akal. Ya, nggak bisa dicerna oleh akal. Ya. Sebagian orang yang mengatakan ahli sains misalkan, ilmuwan mengatakan ya, segala sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal, tidak bisa dilihat, tidak bisa diindrai, berarti apa? Nggak ada. Ya, nggak ada. Sampai akhirnya mereka mengatakan Tuhan tuh nggak ada. Ya. Jadi ateis malahan. Kenapa? Nggak pernah dilihat. Ya, nggak bisa diindrai, nggak bisa diakali. Ya. Ya. Ini ya kebodohan sebenarnya. Ya. Jadi dianggap sesuatu yang tidak ada itu ketika tidak bisa dicerna oleh akal atau tidak bisa dicerna oleh indera. Ya. Sehingga ya nikmat kubur, azab kubur, surga, neraka, ya itu nggak mereka imani. Sampai Allah nggak mereka imani. Kenapa? Karena tadi nggak bisa dicerna oleh akal, nggak bisa dicerna oleh indera. Padahal ya yang namanya keimanan, ya rukun-rukun iman, ya yang wajib tadi dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim, itu seringnya dikaitkan dengan perkara yang gaib. Iman kepada Allah kan gaib. Iman kepada malaikat, ya, ya, itu perkara gaib. Ya. Banyak keimanan yang dikaitkan dengan perkara yang gaib. Ya, karena memang seperti itulah ujian yang Allah berikan kepada makhluk. Mau beriman tidak? Kalau beriman terhadap perkara yang musyahadah, perkara yang dicerna oleh indera, ya semua orang akan beriman mudah. Mau nggak beriman kalau di mana? Di Karangklesem ini ada masjid, ya, masjid apa? Al-Muhajirin. Ya, semua orang satu komplek beriman, lihat, ya lihat, ya. Tapi kalau pertanyaan keimanannya terhadap perkara yang gaib, nanti terpisah orang. Ada yang beriman, ada yang tidak. Ya. Ada yang mau percaya, ada yang tidak. Ada yang meyakini, ada yang ragu. Ya. Itulah keimanan. Ya, percaya nggak di Jakarta ada Monas? Ya kelihatan. Ya semua percaya. Percaya nggak di Makkah ada Ka'bah? Kelihatan. Ya. Tapi percaya nggak dengan hari kiamat? Percaya nggak dengan azab kubur? Percaya nggak dengan nikmat kubur? Manusia terpisah ketika itu. Ada yang mau beriman, ada yang tidak. Ya, sehingga jangan sampai ilmunya manusia yang terbatas, yang sedikit, kemudian ya menghukumi ilmu Allah Ta'ala yang begitu luas, yang mencakup segala sesuatu. Allah Ta'ala mengetahui as-sarair wal mu'lanat wal ghaib wa syahadah. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi atau yang nampak. Ya, ya gaib Allah ketahui. Enggak ada yang samar bagi Allah Ta'ala. Ya, disebutkan di antara ya doa Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ucapan Nabi Ibrahim yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran, Rabbana innaka ta'alamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau mengetahui ma nukhfi wa ma nu'lin, apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita nampakkan. Yang kita sembunyikan
Bahkan apa? Ya, yang ada dalam dada kita itu Allah Ta'ala mengetahui. Apa yang kita pikirkan, ya, itu Allah Ta'ala mengetahui. Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala, segala sesuatu yang di langit maupun di bumi. Ada yang samar. Ya, semuanya Allah Ta'ala mengetahui. Ya, baik di langit ataupun di bumi. Ya, nggak ada yang samar. Bahkan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, Allah mengatakan, kami mengetahui bisikan-bisikan hatinya. Ya, apa yang terbesit dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu Allah Ta'ala mengetahui. Ya, menunjukkan sempurnanya ilmu Allah Ta'ala. Ya, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Ya, ilmu yang begitu, ya, begitu luas. Ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Mengetahui perkara yang gaib. Ya, baik di langit ataupun di bumi. Tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Ya, termasuk terkait dengan diri Allah Ta'ala. Siapa yang paling mengetahui tentang diri Allah Ta'ala? Allah Ta'ala. Di antara makhluk yang paling mengetahui tentang Allah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan ada orang-orang yang dikabarkan tentang zat Allah, tentang sifatnya oleh Allah Ta'ala dan oleh Rasulullah SAW, namun nggak mau menerima. Allah mengkabarkan tentang dirinya, Allah mengkabarkan tentang sifat-sifatnya. Rasulullah SAW mengkabarkan tentang apa? Zat Allah. Rasulullah SAW mengkabarkan tentang sifat Allah Ta'ala. Ada orang yang nggak menerima, katanya apa? Nggak masuk akal. Katanya nggak masuk akal. Begitu banyak ayat-ayat Allah Ta'ala menerangkan tentang zat Allah dan juga sifat-sifatnya. Ya. Allah mengkabarkan tentang dirinya. Ya. Namun mereka tolak. Katanya apa? Nggak bisa diterima oleh akal. Ya, nggak bisa diterima oleh akal. Ya. Kenapa? Ya, karena akal nggak menerima, jadi kita tolak. Soalnya kalau kita terima, akal kita menetapkan, oh berarti sama dengan makhluk. Ya, kita contohkan misalkan, ya, ayat tentang sifat Allah Ta'ala yang Allah kabarkan tentang dirinya. Ketika Allah menyebutkan kisahnya Adam alaihissalam dengan iblis. Ketika Allah memerintahkan iblis dan para malaikat untuk sujud kepada Adam, iblis enggan. Apa kata Allah Ta'ala? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa yang menghalangi engkau, wahai iblis, untuk sujud terhadap makhluk yang kau ciptakan dengan kedua tanganku? Allah menyebutkan di sini kedua tangan. Yang ngomong siapa? Allah Ta'ala. Berarti Allah mengkabarkan tentang dirinya bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah berarti punya tangan. Kenapa? Wong Allah mengkabarkan. Tapi harus kita yakini tangannya Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Sama tadi, Allah mengkabarkan Allah punya ilmu, kita juga punya ilmu. Apa berarti sama? Enggak. Allah punya ilmu, kita juga punya ilmu. Apa berarti sama? Kan tidak.
Kita punya tangan, Allah punya tangan, berarti sama? Beda. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Namun Allah kabarkan Allah punya tangan. Mana tangan kita fahami. Kita paham mana tangan. Tapi apakah mesti sama ketika kita tetapkan Allah punya tangan, kemudian makhluk punya tangan, berarti harus sama? Beda. Sebagaimana Allah punya zat, kita juga punya zat. Apa berarti sama? Kan beda. Allah punya ilmu, kita juga punya ilmu, berarti sama? Beda. Ya. Jangankan antara tangan Allah dengan tangan makhluk, tangan-tangan para makhluk saja beda. Kita punya tangan, monyet punya tangan, apa sama? Kan beda. Ya. Tangan kita dengan tangan apa misalkan? Ya, makhluk yang lain kan beda. Ya. Dan Allah kabarkan tadi, tapi ada manusia yang menolak. Kenapa? Dengan akalnya dia menolak. Ya, dengan akalnya dia menolak. Ya, katanya kalau Allah punya tangan berarti menyamakan dengan makhluk. Ya, kita katakan ya bukan suatu kelaziman. Bukan suatu keharusan ketika kita menetapkan sifat tangan bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sama, kita juga menetapkan ilmu bagi Allah. Makhluk juga punya ilmu. Tapi bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Ketika kita menyamakan Allah dengan makhluk, nanti apa? Kita akan nolak sifat-sifat Allah yang begitu banyak. Ditolak. Ya. Padahal Allah mengkabarkan tentang dirinya. Ya. Tadi ada orang dengan akalnya mengingkari, nggak percaya dengan apa yang Allah kabarkan, nggak percaya dengan apa yang dikabarkan Rasulullah. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa ya thuluthul lail al-akhir. Ketika Rasul mengatakan Rabb, yaitu Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Kapan? Ketika sepertiga malam yang terakhir. Ya, ada yang menolak. Ya, kenapa? Karena dengan akalnya. Berarti kalau turun sepertiga, yang namanya sepertiga malam kan berganti terus. Di sini sepertiga malam, berlalu di sana sepertiga malam. Ya, di tempat lain sepertiga malam juga, berlalu lagi di tempat lain sepertiga malam. Berarti turun terus. Ya. Akhirnya ditolak. Kenapa? Karena tadi dia menyamakan Allah dengan makhluk terlebih dahulu. Ya. Oh berarti dianggapnya kayak kita berarti. Ya. Padahal Rasul mengabarkan yanzil, turun. Ya. Allah yang mengkabarkan, Rasul yang mengkabarkan. Ya. Manusia yang paling mengenal Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW mengkabarkan yang wa ma yantiqu anil hawa, tidak berucap dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Ya. Yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu. Namun tadi sebagian orang dengan akalnya ya menolak ya perkara-perkara yang dikaitkan dengan keimanan tadi. Padahal tadi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu itu kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Ya, ketika Rasul mengkabarkan bahwasanya penghuni barzah ada yang dilapangkan kuburnya, ada yang disempitkan. Lah kuburannya jejer sih gimana? Ya, kuburannya dempet, bahkan ada yang ditumpuk, kok satu dilapangkan, satu disempitkan. Akhirnya dengan akalnya dia menolak. Ya. Namanya orang dikubur sama tuh, enggak berubah. Liang lahatnya sama, kok disempitkan. Satunya dilapangkan. Berarti kalau dilapangkan nenggor tetangganya. Ya. Akhirnya dengan akalnya dia menolak. Ya. Dengan akalnya dia menolak. Ya. Ya. Enggak ada akhirnya nikmat kubur, adab kubur, enggak ada. Dengan akalnya, dengan ilmunya yang sangat terbatas tadi. Ya. Padahal ya kalau
kalau kita tidur nih, kita mimpi, ya, kita mimpi, ya, mimpi di tempat yang luas, mimpi dapat nikmat, atau sebaliknya mimpi dipukuli, mimpi ya disempitkan. Kira-kira yang di samping kita keganggu enggak? Ya, ikut di lapangan apa geser tempat dia, ini gambaran saja, ya, untuk mendekatan pemahaman. Walaupun perkara gaib kita nggak tahu, tapi di dunia saja terkadang kita merasa kita tidur 2 orang, di samping kita pasangan kita misalkan atau saudara kita. Iya, kita mimpi dapat kenikmatan di tempat yang lapang, dapat kenikmatan yang sampingnya nggak keganggu. Atau mungkin kita ada mimpi, ya, mendapat ya gangguan, mendapat perkara yang tidak nyaman, ya samping kita nggak rasa. Ya, itu perkara dunia saja bisa kita lihat seperti itu. Kita mimpi, ya, kita mimpi dapat tempat tinggal yang luar biasa, bernyaman, yang di samping kita nggak kerasa, nggak terganggu. Itu gambaran saja. Dengan akal kita lihat tuh mimpi, bisa seperti itu. Terlebih Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir, maha mampu terhadap segala sesuatu. Sehingga kewajiban bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk menerima apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mungkin akal kita belum bisa mencerna, ya, belum bisa masuk akal kita, terutama terkait dengan perkara yang gaib, ya, perkara yang apa? Gaib, ya. Sehingga agama tuh bukan cuma sekedar dengan akal. Betul, akal Allah berikan kepada kita untuk membantu kita memahami, ya, wahyu, memahami Al-Quran, memahami hadis. Namun bukan jadi sumber utama. Ya, jadi akal itu bukan sumber kebenaran, tapi alat yang kita gunakan untuk memahami kebenaran. Kebenaran sudah ada, silakan difahami. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, walau kana din birra'y, kalau seandainya agama itu sumbernya akal, maka apa? Ya, kalau kita belajar fikih ada istilahnya mas al-khufain, mengusap apa? Ketika wudu mengusap khuf namanya. Jadi kalau kita pakai khuf, pakai sepatu, ya, dalam keadaan suci kita pakai sepatu, atau ibu misalkan sudah berwudu pakai kaos kaki, misalkan subuh nih, ibu pakai kaos kaki. Kaos kakinya kapan? Setelah wudu. Dingin, cuaca dingin, sampai zuhur nggak dilepas, ya, sampai zuhur nggak dilepas. Masuk waktu zuhur, padahal sudah batal wudu, maka nggak perlu kaos kakinya dilepas. Berarti nggak nyuci kaki ketika wudu, nggak perlu, cukup diganti dengan mengusap kaos kaki. Ya, namanya masul khuffain. Ya, masul khuffain. Ada aturannya ini. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama dengan akal, tentunya bagian bawah kaos kaki atau sepatu lebih berhak diusap dibandingkan atasnya. Namun dalam agama kita yang diusap yang mana? Atasnya. Ya, sehingga agama itu bukan cuma sekedar dengan akal. Ya. Karena ada ya orang yang menisbatkan kaum muslimin namun ya lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil-dalil. Orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang apa? Mu'tazilah. Ya. Ya, ini oke. Ya. Ya, firasat, ya. Ya, seseorang ya yang diberi firasat, terkadang betul ada orang diberi firasat, namun jangan sampai membangun keyakinan dengan firasatnya, ya, dengan apa? Firasat. Karena mungkin betul firasat berarti benar, terkadang bukan, ya. Artinya seorang terkadang punya anggapan seperti tadi, perkara yang akan datang itu perkara gaib, kita nggak tahu suatu yang akan terjadi, namun kita punya rencana nanti
habis ini mau olahraga. Kok betul olahraga berarti saya tahu perkara yang gaib ya. Ya, kan betul tuh. Saya punya besok saya mau olahraga, sudah siapkan. Kok betul olahraga berarti saya tahu perkara yang gaib. Enggak. Itu namanya tahmin. Namanya dhon, namanya anggapan. Ada sebagian orang yang dapat ya bukan wahyu ya. Seperti Umar bin Khattab ya. Dikatakan sebagai mulham. Ya. Dikatakan sebagai apa? Mulham. Mulham itu apa? Ada beberapa perkara yang apa? Keinginan Umar ya, keinginan Umar itu ya, itu ternyata sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, walaupun perkara tersebut belum terjadi. Ya, dikatakan sebagai mulham. Ya. Umar ingin sesuatu. Ya, ingin menyampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum juga disampaikan. Ya. Namun setelah itu turun wahyu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Umar. Tapi enggak semuanya, beberapa perkara. Ya, dan perkara firasat terkadang firasatul mukmin, firasatnya seorang mukmin itu benar. Terkadang. Ya, terkadang. Makanya ya tapi jangan sampai dijadikan sebagai apa mah? Suatu keyakinan pasti terjadi. Terlebih ketika hal tersebut merupakan kejelekan. Karena mirip ya antara firasat dengan tatayur. Tatayur itu apa? Menganggap sial karena sesuatu. Ya. At-tasya'um bisyai, menganggap sial dengan sesuatu. Sesuatu tersebut mungkin apa? Perkara yang dia lihat, atau perkara yang dia dengar, atau yang lain. Menganggap sial dengan sesuatu, misalkan apa? Besok tanggal 13, wah angka sial. Ya, berarti jangan berkegiatan, jangan safar. Berarti menganggap sial dengan tanggal. Itu namanya tiaroh. Atau lagi safar lihat kecelakaan, wah berarti nanti safar saya ini nggak bagus. Itu bukan firasat, namanya tatayur. Ya, namanya tiaroh. Ya, namanya apa? Tiaroh. Kenapa? Anggap sialnya karena sesuatu. Ya, karena apa sesuatu tersebut? Mungkin yang dia lihat, mungkin yang dia dengar. Ya, lagi ya malam-malam dengar burung gagak, wah besok ada yang mati. Itu namanya tiaroh. Yang kata Rasulullah, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, kata Rasulullah. Yang namanya tiaroh, tatayur itu kesyirikan. Menganggap sial dengan sesuatu. Tapi kalau bukan, nggak ada sesuatu apa-apa, tapi kok perasaan kayak. Jadi nggak ada sesuatu. Ya. Tapi firasat saya mengatakan ini nggak baik ini. Ya, bukan karena melihat sesuatu, bukan karena mendengar. Nah, ini kan tipis sekali bedanya. Ya, sehingga kalau tiaroh itu apa? Karena sesuatu. Ya. Jadi menganggap sial karena sesuatu itu namanya tiaroh. Ya, mungkin sesuatu tersebut hari, mungkin waktu, ya atau zaman sekarang mungkin tanggal, mungkin perkara yang dilihat, mungkin perkara yang didengar. Jadi nggak boleh seorang muslim beranggapan ini hari Sabtu, hari sial. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Berarti menganggap sial dengan apa? Dengan hari. Ya, menganggap sial dengan hari. Ya, dan ini banyak keyakinan seperti ini di tengah kaum muslimin. Ini bukan firasat. Ya, bukan firasat. Ya, tadi misalkan lagi safar lihat orang, ya, nggak suka dia lihat. Kenapa? Orang cacat. Waduh. Berarti ini ya safar saya, usaha saya kayaknya apa? Rugi ini. Nggak menguntungkan. Ini bukan firasat, tapi apa namanya? Tiaroh, tatayur. Ini kesyirikan. Ya, kesyirikan kata Rasulullah. Tiaroh itu syirik. Sehingga hati-hati. Ya. Sehingga apa yang bisa menghilangkan tiaroh kata Rasulullah? At-tawakkul. Itu seorang memasrahkan semua urusannya kepada Allah Ta'ala, tawakal.
Ya, jadi hati-hati. Ya, nggak boleh nikahan di bulan Syuro. Ya, kenapa? Nanti rumah tangganya berantakan, bubar. Ah, ini tiarah namanya. Ya, nggak boleh nebang pohon di bulan apa? Syuro. Ya, nanti yang nebang jatuh. Ya, namanya tiarah, kesyirikan. Ya, ya. Artinya kalau punya hajat, memang pengen nikah di bulan tersebut, nikah jalan. Ya. Dahulu orang Arab itu tiarahnya bukan bulan Syuro, bukan bulan Muharram. Itu bulan apa? Syawal. Ya, bulan apa? Syawal. Mereka nggak mau mengadakan walimah di bulan Syawal. Makanya Aisyah mengatakan, ya sengaja untuk menyelisihi keyakinan tersebut, nikahnya di bulan apa? Di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal. Ya, ya terkadang seorang muslim butuh untuk melakukan hal tersebut untuk menyelisihi keyakinan mereka yang tidak benar. Nggak boleh nikah di bulan Muharram, kalau bisa bikin acara di bulan Muharram. Ya, untuk menyelisih keyakinan mereka. Ya, kalau memang dibutuhkan. Ya, nggak boleh nebang pohon di bulan Syuro. Ya butuh pohon, tebang nggak apa-apa. Ya, emang butuh. Ya, nggak apa-apa. Ya, sehingga jangan beranggapan yang namanya tiara itu dikatakan sebagai firasat, bukan. Ya, bukan sebagai apa? Firasat. Ya. Tapi barangkali saya punya firasat ya, anak saya mau pulang ini. Ya, anak saya mau datang ini. Ya, nggak ada sebab apa-apa tapi kok perasaan mau pulang. Ya, ya enggak apa-apa. Ya, anak saya bentar lagi kayaknya nih mau pulang misalkan. Ya, ya dari apa? Dari rantaunya, dari mananya nggak ada kabar tapi perasaan. Nah, enggak apa-apa seperti itu firasat. Tapi jangan dijadikan sebagai apa? Keyakinan, ya. Karena mungkin benar, mungkin apa? Mungkin salah. Jadi bedanya tipis memang tadi. Ya. Kalau tiaroh tadi syirikan. Sehingga hati-hati, ya. Jangan sampai ya seorang menganggap sial dengan sesuatu. Ya walaupun di tengah-tengah masyarakat itu apa? Ya, ya ini kayak gitu kok, ya. Ya. Seperti itu, betul. Kalau nebang di pohon, ya nebang pohon di bulan Syuro ya biasanya. Kalau rumah tangga nikahnya di bulan Syuro ya begini. Ini namanya tiarah dalam agama kita, perkara yang tidak boleh diyakini. Ya. Sehingga seorang muslim itu optimis. Ya, optimis. Ya. Tawakal kepada Allah taala. Berusaha tempuh sebabnya, adapun hasil diserahkan kepada Allah taala. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga bisa difahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.